PKL kocar-kacir terjaring razia Satpol PP di Menteng. Lisa Mariana buka suara soal hasil tes DNA RK dan putrinya. Penggunaan vape diperketat di Singapura, 18 orang diamankan. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang sudah kami persiapkan bersama saya, Sadas Kairus. Ya pemirsa, informasi pertama, Wapres Gibran Rakabuming bersama Selvi Ananda menghadiri Festival Pacu Jalur 2025 di Kuantan, Singingi, Riau. Kehadiran Gibran mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Desa sawah yang berada di jalan. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Selvi Ananda menghadiri Festival Pacu Jalur 2025 di tepian Darosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau pada Rabu 20 Agustus 2025. Wapres melepas jalur pada hilir pertama hingga ketiga. Momen ini selalu dinanti dalam agenda budaya tahunan. Kehadiran Gibran menjadi kebanggaan masyarakat setempat selama ini menjaga kelestarian pacu jalur sebagai warisan budaya, sekaligus sarana mempererat kebersamaan. Festival ini masuk kalender nasional dinilai mampu memperkuat identitas lokal, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Riau. Pemerintah menempatkan pacu jalur sebagai ajang budaya, bukan sekedar olahraga tradisional, melainkan simbol gotong royong, solidaritas, dan daya tahan masyarakat. Festival ini diharapkan bisa memberi manfaat ekonomi, termasuk bagi pelaku UMKM dan kuliner khas Riau. Tahun ini, Festival Pacu Jalur diramaikan dengan fenomena tari aura farming, sempat viral hingga mendunia. Rencananya, Festival Pacu Jalur 2025 berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 20 hingga 24 Agustus 2025. Festival ini ditargetkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan kita senang sekali lagi, tariannya sudah viral, sudah mendunia. Harapannya ke depan bisa kita rawat terus ya, warisan kebudayaan ini. Kita jaga semua, kita jaga kebersihannya, kita perbaiki dari tahun ke tahun biar bisa mengundang lebih banyak wisatawan lagi. Tadi saya lihat banyak dubes-dubes juga yang ikut menyaksikan. Dari Riau, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad adalah hal biasa. Momen pertemuan diunggah di akun Instagram pribadi sebagai bukti sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Pacu jalur harapannya apa, Mas? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad merupakan hal biasa. Gibran menjelaskan pertemuan tersebut menunjukkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut terjadi saat makan siang dan diunggah melalui akun Instagram pribadi Wapres pada Sabtu 9 Agustus 2025. Gibran mengungkapkan bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, mereka membahas sejumlah hal mulai dari visi misi hingga program prioritas Presiden. Sebagai perwakilan eksekutif, Gibran menyatakan pihaknya ingin memastikan program-program prioritas berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata untuk masyarakat. Wapres juga menegaskan pertemuannya dengan Dasko sudah sering terjadi sebagai bentuk kekompakan antara legislatif dan eksekutif. Ya, saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu presiden, beliau sebagai wakil ketua DPR RI, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Ya, kita biasanya membicarakan visi misi, program-program Pak Presiden. Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan impact yang baik untuk warga. Dan sebenarnya itu hal biasa. Tim Liputan Berita Nasional TV.
udah sering saya bertemu dengan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Di sini Listio Sigit mengajak ulama dan masyarakat menjaga keutuhan NKRI agar Indonesia tidak terpecah belah di tengah dinamika global. Menurut Sigit, stabilitas dalam negeri menjadi kunci pembangunan terus berlanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah di pelosok Jombang, Jawa Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kehadirannya disambut hangat keluarga besar pesantren dengan tabuhan hadroh mengiringi kedatangan rombongan. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi Kapolri ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. Jenderal Sigit menegaskan penting menjaga sinergitas antara umara dan ulama membangun bangsa. Menurut Kapolri, hubungan erat umara dan ulama terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan ketika para kiai, santri, dan aparat bersatu mempertahankan Indonesia. Melalui momentum ini, Polri ingin memperkuat ukhuwah, sekaligus mendapatkan doa, restu, dan masukan dari para ulama. Selain itu, Kapolri menitipkan jajaran Polri di Jawa Timur kepada para kiai untuk mendapat bimbingan spiritual. Bagi Sigit, masukan dari ulama menjadi bekal Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Jawa Timur, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sejumlah isu keamanan global dari kejahatan transnasional hingga cybercrime menjadi isu strategis dibahas di acara The Federal Bureau of Investigation National Academy Associates Retainer Conference 2025 di Bali. Forum ini melibatkan ratusan peserta asal 31 negara. Ratusan pemimpin keamanan global yang beranggotakan orang-orang profesional atau senior dalam hal penegakan hukum dari berbagai negara ambil bagian pada forum The Federal Bureau of Investigation National Academy Associates atau FBI-NAA di kawasan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Penyelenggaraan forum ini diinisiasi oleh Polri bekerjasama dengan The Federal Bureau of Investigation atau FBI. Sejumlah isu yang dibahas pada forum tersebut diantaranya terkait isu keamanan global yang mencakup penanganan kejahatan yang terorganisir, keamanan infrastruktur, bahaya drone, sabotase, bahaya senjata pemusnah massal, cybercrime, dan masih banyak lagi isu keamanan lainnya. Seiring perkembangan zaman, dalam beberapa tahun terakhir mayoritas kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga banyak kejahatan transnasional yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan kerjasama penegak hukum antar negara. Forum ini diharapkan menjadi sarana belajar sekaligus berbagi ilmu dari Polri kepada polisi dari puluhan negara Asia Pasifik dan Eropa, terutama dalam hal penanganan dan pencegahan potensi kejahatan. Selain membahas topik keamanan global, forum ini juga dihadiri Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang bertindak sebagai salah satu pembicara terkait perumusan undang-undang terkait pencegahan atau tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kriminal. Buatan undang-undang yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bisa memproses pelaku kejahatan daripada terjadi kejahatan kemudian timbul korban baru kita melakukan penanganan. Kita tidak ingin ada kerusakan muncul dan itulah apa yang dibahas di sini, tema-tema yang sangat penting, keamanan cyber, infrastruktur, bagaimana kita jangan sampai listrik kita mati mendadak dan kita tahu penyebabnya, sabotase, spionase. Kalau di FBI di Amerika yang saya tahu, FBI hampir 70% pekerjaan FBI adalah intelijen. Jadi pada rekan media, masyarakat, ini akan kita tidak lanjuti acara konferensi dengan pertemuan nanti di Jakarta, Kementerian Lembaga. Ini dihadiri oleh sudah maksimal dan saya diberitahu ini adalah pertemuan terbesar yang diikuti oleh peserta di konferensi selama ini di wilayah Asia Pasifik. Ini terbesar
di Asia Pasifik. Kita punya hubungan yang kuat antar negara to attack these global threats. Untuk mengatasi permasalahan ancaman kejahatan tadi. And the FBI National Academy National Academy di Amerika is focused on developing strong relationships berfokus untuk bagaimana meningkatkan kerjasama dengan banyak negara. And is a big part of the tools that we use. Ini adalah bagian dari upaya dari pemerintah Amerika untuk meningkatkan kolaborasi antar negara. To fight international crime. Membahas menanggulangi kejahatan lintas batas negara. Selain membahas isu keamanan global, forum ini jadi sarana berbagai pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum, baik para alumni yang telah dididik pada FBI NAA. The Federal Bureau of Investigation National Academy Associates juga menyediakan pelatihan, pendidikan, dan informasi tingkat tinggi untuk komunitas penegakan hukum di seluruh dunia. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Mulai bulan April sampai dengan bulan 2022. Pimpinan DPR RI mengundang Raihan bocah kelas 5 SDN Waimuli Lampung Selatan lantaran menjadi pahlawan saat upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu 17 Agustus 2025. Kala itu Raihan memanjat tiang bendera saat tali pengait bendera merah putih putus. Sebelum pengibaran bendera dimulai, Raihan banjir hadiah dan pujian. Sebuah momen mengharukan sekaligus membanggakan terjadi dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di lapangan Merpati Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan pada 17 Agustus 2025. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan kehadirannya di Kompleks Parlemen lantaran Raihan diberikan apresiasi dan semangat agar cita-citanya dapat tercapai. Adis menyebut pimpinan DPR berjanji untuk mensupport pendidikan Raihan dan membantu perkembangannya hingga dewasa. Adis berharap dengan aksi heroiknya, Raihan diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak lainnya dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas. Menerima dan mengapresiasi adik kita Raihan dari Lampung Selatan, Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, SDN Negeri 1, yang kemarin menjadi pahlawan dalam upacara proklamasi kemerdekaan, di mana bendera itu ketika dikerek terkait di ketinggian 12 meter, dengan spontan Ananda Raihan berlari dan naik ke atas bendera tersebut, membenarkan, kemudian turun, tetapi terulang kembali, naik lagi 2 kali, kemudian turun. Jadi berkat jiwa patriotnya, kemudian contoh yang baik, jiwa kepahlawanan, oleh karena itu pimpinan DPR mengundang Ananda tersebut ke DPR untuk memberikan semangat dan apresiasi agar ke depan cita-citanya bisa tercapai dan menjadi penerus pemimpin bangsa. Tadi disampaikan ingin jadi tentara atau polisi. Termasuk mengakomodasi soal keinginannya menjadi polisi begitu ya, akan terus dipantau begitu Bang? Ya, akan dipantau. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Ya pemirsa, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mengumumkan penumpang membatalkan perjalanan WUS karena gempa Bekasi berhak mendapatkan pengembalian biaya tiket 100%. Seperti apa proses pengembalian dana tersebut? Ini dia berita selengkapnya.
PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina atau KCIC memutuskan membatalkan sejumlah perjalanan kereta cepat Wush pada Rabu malam 20 Agustus 2025 lantaran gempa bumi 4,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Manajemen KCIC Eva Hairunisa mengatakan keselamatan operasional Wush menjadi prioritas utama. Guncangan gempa terdeteksi melalui sistem Earthquake Early Warning System terpasang di sepanjang jalur rel. Sistem tersebut secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pusat operasi sehingga perjalanan bisa segera diamankan. Total ada 8 perjalanan dibatalkan. KCIC memastikan seluruh penumpang terdampak berhak atas pengembalian biaya tiket 100%. Proses refund ini bisa melalui loket stasiun hingga 3 hari setelah jadwal keberangkatan dengan metode pengembalian tunai maupun transfer bank. Dana pengembalian akan diproses maksimal 15 hari kerja ke rekening penumpang sesuai data tercantum dalam formulir. Total ada 8 perjalanan yang dibatalkan, 4 dari Halim menuju Tegaluar dan 4 dari Tegaluar menuju Halim. Dan penumpang yang terdampak pembatalan akan diberikan pengembalian biaya tiket sebesar 100% dari harga tiket yang telah dikenakan dengan metode cash ataupun juga transfer. Selain pengembalian penuh, KCIC juga menyediakan alternatif perjalanan. Sejumlah penumpang diarahkan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta Pangandaran tujuan Gambir dari stasiun Padalarang. KCIC berkoordinasi dengan mitra transportasi daring memastikan akses perjalanan lanjutan tersedia bagi penumpang. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Perjalanan kereta cepat Wush kembali beroperasi normal pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025, usai mengalami penyesuaian akibat gempa bumi di wilayah Jawa Barat. Terjadwal ada 62 perjalanan setiap hari. Perjalanan kereta cepat Wush kembali beroperasi normal pada Kamis 21 Agustus 2025 setelah penyesuaian akibat gempa bumi melanda wilayah Jawa Barat pada Rabu malam. Total 62 jadwal perjalanan setiap hari. Perjalanan pertama dimulai pukul 06.05 dari stasiun Tegaluar Sumarekon dan pukul 06.25 dari stasiun Halim. Seluruh jalur melalui pemeriksaan ketat menggunakan railcar atau kereta pemeriksa prasarana serta comprehensive inspection train untuk memastikan kondisi lintasan, jembatan, terowongan, hingga sistem kelistrikan tetap aman. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di jalur utama, tetapi di area sekitar guna mengantisipasi potensi gangguan eksternal seperti longsor dan pohon tumbang. Setelah dinyatakan aman, kecepatan penuh Wush kembali diberlakukan dengan headway 30 menit sekali. Penumpang kini bisa menikmati perjalanan sesuai jadwal berlaku dengan jaminan keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan menegaskan langkah penyesuaian operasional demi menjaga keselamatan penumpang. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan railcar inspection, jadi sebanyak 2 kereta pemeriksaan yang memang memiliki perangkat khusus mendeteksi kondisi prasarana jalur Wush pasca gempa dinyatakan aman dan dapat dilalui oleh kereta. Sehingga untuk perjalanan pada Kamis 21 Agustus, kereta Wush berjalan normal mulai dari kereta pertama pukul 6.25 dari stasiun Halim dan juga pukul 6.05 dari stasiun Tegaluar. Dan tentunya pemeriksaan dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo berpusat di daerah Loji, Kabupaten Karawang, mengakibatkan sebuah musola di Desa Sukabunga, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ambruk dan rusak parah hingga 95%. Tidak ada korban dalam insiden ini. Warga memilih keluar rumah, khawatir terjadi gempa susulan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing musola yang ambruk akibat gempa bumi. Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo berpusat di wilayah Loji, Kabupaten Karawang, berdekatan dengan Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Guncangan gempa membuat warga berhamburan keluar rumah dan memilih berada di luar karena khawatir gempa susulan. Untuk di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu.
Kapolsek Cibarusah menjelaskan gempa terjadi sekitar pukul 8 malam. Hasil pendataan, satu musola ambruk rusak parah dan 2 rumah warga retak-retak. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk kerusakannya sendiri berapa persen? Pak Widi bisa jelaskan, Pak? Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Selebgram Lisa Mariana merespon hasil tes DNA Pusdokes Polri yang menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK bukan ayah biologis anaknya berinisial CA. Penuh emosi, Lisa sebut benih tuyul dan mengancam RK membongkar dugaan korupsi. Konflik antar selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK tampaknya akan semakin panjang. Lisa merespon hasil tes DNA Pusdokes Polri yang menyatakan RK bukan ayah biologis anaknya yang berinisial CA. Melalui akun Instagramnya, @LisaMariana, perempuan kelahiran tahun 2000 itu, akan membongkar tuntas semuanya dan menyebut dirinya tidak akan membiarkan kecurangan terjadi. Selain itu, Lisa mengatakan dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 22 Agustus 2025 sebagai saksi. Lisa mengaku bingung mengapa ada surat dari KPK. Ia berjanji akan membongkar tuntas. Lisa juga mempertanyakan jika anaknya bukan benih dari RK. Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi. Ya, jadi udah Pak, jangan berkeras hati, ya. Tadi minta perdamaian, bagaimana ini? Rumah saya aja udah deh, capek saya, sakit kepala saya, ya. Tanggung jawab di akhirat Pak. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Ya pemirsa, sejumlah pedagang kaki lima lari kocar kacir terjaring razia Satpol PP di Salemba Raya, Senen, Jakarta. Mereka dirazia lantaran mangkal di trotoar mengganggu pengguna jalan. Petugas Satpol PP menyisir Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Agustus 2025. Kehadiran Satpol PP membuat panik pedagang kaki lima atau PKL. Mereka kabur menjauh kocar kacir. Dari razia tersebut, ada yang lolos, ada juga yang pasrah melihat gerobak dan sepeda untuk berdagang diangkut ke atas truk dibawa ke kantor Kecamatan Senen, Jakarta. Razia ini digelar lantaran laporan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sepanjang trotoar jalan. PKL berdagang di trotoar jalan dinilai melanggar perda tentang ketertiban umum dan mengganggu hak pengguna jalan. Ya, karena keluhan masyarakat banyak sekali masuk ke laporan Satpol PP khususnya Kecamatan Senen terkait dengan maraknya pedagang di trotoar. Makanya kita jajaran Satpol PP Kecamatan Senen melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang-pedagang yang berada di trotoar. Adapun itu sudah kita sering peringati. Selain merazia para PKL, petugas menggelar operasi cabut pentil terhadap sejumlah kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di trotoar serta bahu jalan. Ini dilakukan untuk memberi efek jerah. Tio Malau, Berita Nasional TV. Singapura makin ketat melarang menggunakan vape atau rokok elektrik. Dalam 2 hari, 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas kesehatan setempat. Pelanggar dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik dan akan memperlakukan vaping sebagai masalah narkoba atau drug issue. Pembelian, kepemilikan, dan penggunaan vape dilarang di Singapura berdasarkan Undang-Undang Tembakau, tepatnya pengendalian iklan dan penjualan. Bagi pelanggar bisa dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah.
Selama 2 hari pada 19 dan 20 Agustus, ada 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas otoritas ilmu kesehatan dalam operasi penegakan hukum di Raffles Place dan Haji Lane, Singapura. Pengguna vape dikenakan denda di tempat oleh petugas berpakaian sipil. 82 vape dan komponen terkait disita. Pengetatan aturan dilakukan negara tetangga Indonesia ini lantaran semakin banyak generasi muda Singapura diam-diam mengkonsumsi dan membeli vape secara ilegal. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Berita Nasional petang kali ini. Demikian Berita Nasional TV telah menemani Anda. Saya Sanas Khairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan kembali beraktivitas.